Ya, Ibu dosen dan teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vera Latu Papua, NPM 1211420121 kelas D, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, dosen pengampu Kres Wakano, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem neurobehavior. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem neurobehavior. Sistem neurobehavior adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Tiga fungsi utama dari sistem saraf yaitu yang pertama, pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua, pusat pengendali tanggapan, yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Kita masuk pada struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengeringkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengeringkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Teman-teman dan Ibu dosen bisa melihat gambar struktur sel saraf. Ada tiga jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Sistem saraf. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi, terdiri dari 12 pasang serabut otak atau saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf pinal. Yang ketiga, sistem saraf otonom atau tak sadar. Sistem saraf otonom atau tak sadar terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Kita masuk pada otak. Otak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Otak besar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas 1. Bagian belakang berpusat pada penglihatan, bagian samping pusat pendengaran, bagian tengah pusat pengatur kulit, dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Antara bagian tengah dan belakang pusat pertimbangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol, atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah terdapat talambus atau pusat pengatur sensoris, dan
hipotalamus atau pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus atau pusat refleks mata. Pelindung otak. Pelindung otak terdiri dari tenggorokan, ruas-ruas tulang belakang, 3 lapisan selaput otak. Terdiri dari durameter bersatu dengan tenggorokan atau melekat pada tulang. Yang kedua, arachnoid, bantalan untuk melindungi otak dan bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Diameter, penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi mengangkut sisa metabolisme. Sumsum lanjutan atau medulla oblongata banyak mengandung ganglion otak, pusat mengatur gerak refleks fisiologis atau denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, bersin, dan batuk. Yang berikutnya sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Fungsinya untuk memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Sumsum tulang belakang dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Yang kedua, akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Sistem saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, yang diantaranya 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Yang kedua, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yang diantaranya 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau thoracal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau kongsigial. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis yang diantaranya terdapat jantung, arteri vena besar dan kecil, otot polos saluran cerna, otot polos sel napas, dan merangsang kelenjar keringat. Sedangkan sistem parasimpatis yang diantaranya terdapat jantung, sel cerna, dan sel napas. Ya, sekian dari hasil kerja saya hari ini. Terima kasih.